Pemirsa, hanya gara-gara tak dipinjamkan sepeda motor, seorang anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tega menganiaya ibu kandungnya dan adik kandungnya dengan menikam dan memukuli menggunakan kayu. Hingga kondisi ibu dan adiknya mengalami luka sekujur tubuh. Riansyah Chandra, seorang pemuda warga desa Sinar Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin ditangkap oleh aparat kepolisian. Pelaku tega menganiaya dan menyiksa ibu kandungnya serta adik kandungnya dengan menggunakan kayu. Awalnya pelaku Riansyah Chandra ingin meminjam sepeda motor milik adiknya untuk dibawa pergi. Namun tidak diperbolehkan dengan ibunya. Nah, pelaku kemudian naik pitam dan mengambil kayu tajam lalu menusuk ibunya. Sang adik yang berusaha menolong sang ibu malah dipukuli hingga babak belur. Usai melakukan penganiayaan terhadap ibu dan adik kandungnya, pelaku kemudian kabur. Polisi berhasil mengejar dan menangkap pelaku saat pelaku kabur. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak durhaka ini dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ngerokok di mimbar itu, Pak. Jadi nggak boleh. Dua kau tikam juga. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Sudah terhubung kita dengan AKP Dwi Rio Andrian selaku Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin. Selamat malam Pak Dwi. Selamat siang. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Dwi Rio, sebelum nanti kita akan perjelas lagi kronologi apa juga motif dari pelaku ini. Tapi saya ingin tanya dulu bagaimana dengan kondisi dari dua orang korban ini Pak, yaitu ibu dari pelaku dan juga adik dari pelaku. Sekarang lagi dalam masa perawatan di Puskesmas di Kecamatan Tunggal Jaya. Baik, luka apa saja yang mereka alami, Pak? Luka memar di bagian paha, kepala, dan punggung, Mbak. Tadi saya sempat mendapatkan informasi kabarnya juga ditusuk oleh kayu, Pak. Ibu ini di bagian mananya, Pak? Dan seberapa parah akibat penusukan kayu itu? Jadi awal mulanya dari si tersangka ini ingin meminjam motor milik adiknya dan tidak dibolehkan oleh ibunya karena ketika tersangka meminjam motor itu lama mengembalikan dan ketika diminta mengembalikan tersangka sering marah sehingga ibu melarang. Setelah ibunya melarang, si tersangka ini marah, Mbak, mengambil kayu di sebelahnya langsung memukul ibunya di bagian punggung. Baik. Setelah itu seketika adiknya melihat ibunya dipukul, adiknya melerai. Ketika adiknya melerai, si tersangka makin marah lagi dan mengambil potongan kayu yang patah ketika mau mukul ibunya di bagian punggung, menusuk, menikam kepala adiknya di bagian kepala sebelah kanan. Setelah itu menikam ibunya kembali di paha sebelah kiri. Baik, tadi Bapak menjelaskan bahwa pelaku ini sebelumnya juga sudah sering meminjam motor, kemudian lama dikembalikan sehingga pada peminjaman yang terakhir ini ibunya melarang. Apakah pelaku dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan adiknya ini satu rumah, Pak? Tinggal bersama, Mbak. Tinggal bersama. Hubungan mereka selama ini seperti apa, Pak? Hubungan antara ibu dengan pelaku, hubungan antara adik dengan pelaku? Kurang harmonis, Mbak. Karena si pelaku ini mempunyai sifat temperamental menurut keterangan dari ibunya sendiri. Baik. Sering marah-marah kepada ibu. Pada saat melakukan itu Pak, penganiayaan kepada ibu dan adiknya, apakah dalam kondisi sadar atau mungkin pengaruh dari zat-zat tertentu, entah itu minuman keras atau zat-zat lainnya Pak, sehingga kemudian emosinya dengan cepat memuncak? Dengan sadar dan menurut hasil penyelidikan kita dia tidak terganggu dengan zat-zat yang lain. Baik. Beberapa waktu sebelumnya ataupun juga di kejadian apapun, bukan hanya soal ataupun mengenai peminjaman motor, apakah pelaku ini pernah melakukan hal yang serupa Pak, menganiaya adiknya dan juga ibunya? Kalau dari keterangan ibu dan pelaku belum pernah, namun dalam kehidupan sehari-hari pelaku ini memang sering marah-marah terhadap ibunya. Baik, apa Pak yang biasanya menjadi penyebab pelaku ini emosi, marah-marah kepada keluarganya? Karena perilaku ini mempunyai sifat temperamental, Mbak. Ketika keinginan yang ingin dilakukan tidak disetujui oleh ibunya, dia marah-marah. Baik, punya catatan kriminal kah Pak pelaku ini sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada Pak. Berarti ini merupakan yang pertama baginya. Yang pertama. Baik, Yang pertama. Di rumah itu Pak, selain pelaku, adiknya, ibunya, siapa lagi yang tinggal di situ Pak? Anak dari pelaku yang diurus sama ibu kandungnya. Pelaku ini sudah menikah Pak berarti?
sudah menikah dan bercerai, ditinggal istrinya, Mbak. Baik, penyebab perceraiannya juga hal yang serupa Pak, karena pelaku pernah melakukan KDRT mungkin kepada istrinya? Jadi istrinya itu tidak meninggalkan secara sah, Mbak. Hanya keluar rumah langsung pergi aja, meninggalkan suami. Baik, sehingga kemudian anak dari pelaku juga diasuh oleh ibu dari pelaku, begitu Oleh Pak? ibunya pelaku, ya benar, Mbak. Baik Pak, ancaman hukuman Pak kepada pelaku ini Pak? Pasal 351 ayat 2 kurang lebih 5 tahun. Baik, tapi Pak kepada pihak kepolisian tadi, pada pihak penyidik yang tentunya menanyakan berbagai macam hal kepada pelaku, ada nggak Pak rasa penyesalan ataupun juga permintaan maaf mungkin dari pelaku ini kepada adik dan ibunya karena ia telah siksa begitu rupa? Jadi pada saat dia kita amankan, kita semukakan dengan ibu dan adiknya, dia meminta maaf kepada orang tuanya, namun orang tuanya tidak memaafkan lagi, Mbak. Mungkin karena alasan-alasan tertentu, kita juga tidak mengetahuinya. Baik, Pak Dwiryo, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi keterangan dengan kami di tengah-tengah Ya, kesibukannya. Selamat malam Pak, selamat melakukan kegiatan kembali.